Yo, what's up basketball fans? Wow, pertandingan sangat seru dan yang pastinya menegangkan ya. Kedua tim ini tampil ngotot. Mereka mengeluarkan semua kemampuannya di game ini. Terutama dari tembakan-tembakan tiga angkanya seperti Victor Wembanyama dan juga pastinya dari pemain Jepang seperti Rui Hachimura. Dan yang paling on fire yaitu pemain nomor 5 dari Jepang, yaitu point guardnya Yuki Kawamura dengan 6 3 pointnya. Dan juga big man dari Jepang yaitu Hawkinson juga tidak mau kalah, juga menunjukkan 3 pointnya juga. Memang di game ini kedua tim tampil all out ya, khususnya Jepang yang kalah di game sebelumnya. Dan tentunya tuan rumah Prancis juga tidak mau kalah dong di depan pendukungnya sendiri. Dan basically game ini berlangsung ketat ya antara Jepang lawan Prancis ini, dimana mereka tidak membiarkan ketinggalan terlalu jauh. Dan akhirnya Prancis unggul 44-49 atas Jepang, hanya beda 5 angka saja. Dan keadaan ini pun berlanjut hingga kuarter ketiga, dimana kedua tim masing-masing mencetak 20 poin dan selisih pun masih 5 angka, dimana Prancis masih unggul 5 angka 69-64. Nah, ceritanya dimulai dari kuarter keempat, di mana Rui Hachimura melakukan unsportsman foul yang kedua, sehingga dia terpaksa harus dikeluarkan atau disqualified. Ini membuat kekuatan Jepang agak sedikit timpang, dan kejadian ini sangat disayangkan karena Hachimura lagi on fire dengan 3 3 point dan sudah mengkoleksi 24 poin. Dan dia juga berperanan penting bagi Jepang untuk tetap bertahan di game tersebut. Tetapi walaupun begitu, Jepang tetap bertahan dan tetap dapat skor melawan Prancis walau tanpa Hachimura. Bahkan ada satu momen defense yang sangat telak, di mana Watanabe memblok upaya selendang dari Rudy Gobert, di mana Rudy Gobert sudah dekat sama ring. Dan setelah kejadian tersebut, bahkan Jepang memimpin 3 angka dengan hookshot Hawkinson, dan kemudian Evan Fournier dengan kelas 3-nya menyamakan kedudukan menjadi 80 sama. Tetapi setelah itu terjadi foul oleh Prancis dan Jepang berhasil memanfaatkan dengan 2 free throw-nya. Dan sekali lagi drama di detik-detik akhir pertandingan pun terjadi, di mana guard dari Prancis Matthew Strazel berhasil melakukan 3 point dan terkena foul, dan akhirnya 4 point play sehingga menyamakan kedudukan 84 sama. Dan game pun berlanjut ke overtime, di mana Wemby take over dengan mencetak 8 poin untuk Prancis, 8-0 run. Tetapi Jepang tidak menyerah begitu saja, sempat memasukkan 3 point, tapi sayang keadaan sudah terlambat, di mana akhirnya Prancis menang 94-90 di pertandingan sangat menegangkan dan penuh drama ini. Dan sebagai catatan di game ini, Yuki Kawamura benar-benar fenomenal. 29 poin, 6 3 point. Bukan itu saja, ada beberapa kejadian yang menurut saya kontroversial ya. Yang pertama yaitu dikeluarkannya Rui Hachimura karena unsportsman foul yang kedua. Kalau menurut saya sih itu foul yang biasa ya, common foul. Tetapi referee memandangkan lain. Ini juga menimbulkan perdebatan terutama di sosial media ya. Tetapi menurut saya itu sih masih common foul ya. Common foul, foul biasa. Kalau saya lihat waktu zaman di NBA, kalau lihat peraturan NBA, itu mirip kayak hack a shake. Jadi melakukan pelanggaran keras, tapi bukan kasar ya, keras, berupaya untuk menghentikan big man. Tetapi saya kurang mengetahui peraturan FIBA ya. Mungkin aja di FIBA itu dibilang sportsman foul. Kejadian kedua yaitu, ini pasti yang banyak dibicarakan orang, yaitu foul Kawamura kepada Matthew Strazel pas melakukan 3 point di akhir pertandingan itu. Wah, itu rame banget itu di sosial media. Kebanyakan mereka bilang itu tidak foul. Dan ada juga yang bilang itu adalah foul karena Kawamura sudah memegang pinggul dari Matthew Strazel tersebut. Wah, itu pro dan kontra sekali sih.
terus terang saya juga bingung. Kalau saya sih tadinya waktu pas nonton itu kayaknya nggak foul ya, kayaknya tidak foul. Tetapi setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, ternyata ada yang bilang itu foul. Wah, itu bingung deh, karena saya terus terang kurang tahu ya peraturan FIBA ya. Kalau di NBA itu biasanya sih enggak sih. Itu memang memicu kontroversi. Dan hal yang terakhir yang saya paling suka yaitu semangat dari tim nasional basket Jepang. Mereka tuh tidak minder loh, walaupun secara size mereka kalah jauh loh. Kayak guardnya sama Wemby, mereka tuh tidak minder gitu. Apa semangatnya untuk tetap melawan tim yang lebih besar tuh bener-bener tidak ada habisnya. Kayak gak ada capeknya tuh Jepang melawan tim Perancis yang sebagian besar berpostur lebih tinggi dari tim nasional basket Jepang. Saya suka sekali dengan semangat juang dari tim nasional basket Jepang. Salut untuk tim nasional basket Jepang. Respect pokoknya. Oke, sekian dulu reaksi dan ulasan video kali ini, and see you guys in the next video. Thank you dan salam basket.